sambil berjalannya materi ini Pak sampaikan. Jadi kalau ada sesuatu silahkan ditanyakan kepada Pak Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan masuk pertemuan 3. Oke ya. Nah, pertemuan 3 ini kita akan membahas yang pertama adalah tentang manusia purba. Nah, yang kedua kita akan bahas tentang asal usul nenek moyang Indonesia. Nah, kira-kira tulisan Pak Charles bisa dilihat dari kalian, bisa jelas kelihatan? Kalau jelas, oke, mantap. Nah, yang pertama, kalau untuk si Sydney dan si Kiala ini sudah dibahas juga, tapi Pak akan membahasnya dalam versi soal-soal UTBK yang pernah muncul, ya. Jadi nanti sama seperti latihan-latihan sebelumnya, kalian juga mengerjakan latihan atau kuis yang dari soal-soal UTBK yang muncul. Nah, keuntungan kita, kamu bisa nanti suatu waktu, Pak, kami latihan kembali, boleh diulang kembali kuis tersebut karena Pak simpan. Makanya Pak pakai itu ya. Oke. Nah, yang pertama kita bahas dulu yang pertama tentang manusia purba. Nah, bicara tentang manusia purba, dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia purba ini adalah manusia yang hidup pada zaman dahulu. Bisa dikatakan zaman dahulu itu bisa ratusan atau bahkan bisa jutaan tahun lalu. Nah, inilah kalau bicara tentang istilahnya manusia purba. Jadi kita membahas tentang manusia yang sudah hidup jutaan atau ratusan tahun yang lalu. Nah, kalau bicara tentang manusia purba, Pak Charles harus jelaskan sedikit pembagian zaman menurut geologi, biar kalian bisa ngikutinnya. Jadi sebelum sampai manusia purba, Pak Charles kasih tahu dulu. Menurut geologi, pembagian yang pertama itu disebut dengan zaman Arkaikum atau biasa disebut dengan zaman Azoikum. Nah, minggu lalu Pak sudah bahas ini, tapi nggak sedalam sekarang karena nanti cerita tentang manusia purbanya di sini yang Pak jelaskan, ya. Nah, zaman Arkaikum, zaman Azoikum ini belum ada kehidupan. Jadi bisa dikatakan belum ada kehidupan. Kenapa belum ada kehidupan? Karena masih panas. Jadi ini belum ada kehidupan ya. Makanya disebut Azoikum. Nah, kenapa belum ada kehidupan? Karena bumi baru terbentuk. Kalau kita ambil merunut dari teori Big Bang ya, letusan besar. Pak Charles, kenapa Bapak sih jelasin lagi dari awal ini? Gak apa-apa, karena kita bicara tentang manusia purbanya itu minggu lalu. Kalau minggu lalu sudah ingat, karena minggu lalu kalau kamu ingat, Pak Charles fokusnya menurut artefak, menurut alat-alat yang dipakai, yaitu batu dan logam kalau kalian ingat ya. Nah, sekarang Pak bahas menurut geologi. Kemudian zaman yang kedua disebut dengan zaman Paleozoikum. Nah, Paleozoikum inilah yang disebut dengan kehidupan yang tertua. Nah, zaman Paleozoikum ini disebut zaman kehidupan yang tertua. Nah, zaman Paleozoikum ini kenapa disebut tertua? Karena disinilah mulai ada kehidupan yang sederhana,
sederhana itu kita ambil contoh aja amuba. Dia bukan hewan ya, makhluk bersel satu gitu ya. Nah, dari amuba nanti sampai dengan zaman jenis hewan yang amfibi yang hidup di dua dunia. Bisa hidup di air, bisa hidup di darat. Nah, tapi ini ratusan tahun berkembangnya, jutaan tahun juga ya. Ini kayak ibaratnya cerita sinetron juga, ratusan tahun kemudian seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ini disebut zaman Mesozoikum. Mesozoikum. Ingat kata-kata Mesozoikum itu berasal dari kata mesos, berarti zaman pertengahan. Zoikum itu kehidupan. Jadi Mesozoikum itu zaman pertengahan. Nah, zaman pertengahan ini ditandai nanti dengan hidupnya reptil-reptil raksasa. Oke, hidupnya reptil raksasa. Nah, berarti bisa dikatakan zaman Mesozoikum ini kalau reptilnya raksasa, berarti tanamannya raksasa juga. Berarti selain tanaman, hewannya raksasa juga. Berarti zaman ini zaman-zaman raksasa ya. Dan ternyata zaman-zaman Mesozoikum ini untunglah ada. Kenapa? Zaman Mesozoikum inilah yang menyebabkan nanti kita mengenal istilah bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil tahu kan? Minyak bumi, gas. Nah, itu dia. Itu semua berasal dari fosil. Fosil mana? Fosil hewan raksasa dan tanaman raksasa. Oke. Nah, Pak Charles, mana manusia purbanya? Belum sampai kita ke situ. Barulah kita nyampe zaman yang ketiga, kehidupan ketiga, disebut zaman Neozoikum. Neo, baru. Zaman kehidupan muda. Nah, zaman Neozoikum ini dibagi atas dua. Ada zaman tersier atau tertier sama, di mana zaman tersier sudah hidup jenis hewan menyusui, termasuk sudah hidup di sini jenis-jenis kera. Nah, ini mulai kita akan lihat nanti apa hubungannya dengan manusia purba. Oke? Nah, kemudian zaman kehidupan keempat disebut dengan zaman kuarter. Nah, zaman kuarter ini dibagi atas dua. Yang pertama, zaman yang disebut dengan diluvium. Nah, zaman diluvium itu disebut juga zaman Pleistosen. Nah, zaman Pleistosen inilah, disinilah muncul manusia purba. Jadi bisa dikatakan manusia purba itu nanti erat kekerabatannya dengan kera. Lalu kemudian zaman yang keempat ini ada muncul zaman yang disebut dengan zaman Aluvium. Zaman Aluvium inilah yang disebut dengan zaman Holosen. Nah, disebut dengan zaman Holosen. Nah, di zaman Holosen inilah yang muncul nanti yang kita sebut sebagai Homo sapiens. Homo sapiens inilah yang nanti menjadi nenek moyang dari manusia modern. Jadi manusia modern itu siapa? Ya kita. Gitu. Oke. Silakan Haji. Nah,
Sampai di sini pemahamannya ada pertanyaan aku? Ada pertanyaan? Nyambung? Pak, kalau kita belajar ini nanti yang ditanyakan nanti di mana Pak biasanya soal-soal UTBK-nya? Nah, kalau kita dari soal yang ada, meskipun hanya sedikit soalnya, tapi kita minimal tahu, sudah pernah dengar. Nanti soal-soal ini akan ada diambil dari zaman ini. Mesozoikum tentang bahan bakar minyak dan Neozoikum. Jadi pinternya tim ahli buat soal itu nanti ambil dari situ. Jadi pemahaman-pemahamannya, misalnya munculnya bahan bakar sampai nanti munculnya zaman es, itu zamannya Mesozoikum. Nyambung? Nanti ada soalnya Pak berikan. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Bisa? Nah, kalau begitu kita langsung aja deh. Kita bahas lagi tentang manusia purba tersebut yang kita tidak bahas awalnya. Nah, kita bahas tentang manusia purba Indonesia. Oke. Nah, masih bisa kelihatan ya? Kita bahas manusia purba Indonesia. Secara garis besar, jenis manusia purba yang ada dua di Indonesia. Yang pertama, jenis yang disebut dengan Meganthropus paleojavanicus. Dari namanya aja, mega raksasa, tropus manusia kera, paleo tertua, Java Pulau Jawa. Berarti manusia kera tertua yang ditemukan di Pulau Jawa. Nah, itu dia. Oke. Nah, manusia kera yang tertua ini ditemukan di Sangiran, di daerah Sangiran. Nah, tuh. Jadi artinya fosilnya manusia purba ini ditemukan di Sangiran oleh Van Koningswald. Di Indonesia merupakan surga manusia, fosil-fosil manusia purba, karena di sana banyak ditemukan, di Indonesia banyak ditemukan fosil-fosil manusia purba. Nah, Meganthropus paleojavanicus ini adalah jenis manusia purba yang dianggap tertua. Bentuk badannya berbadan tegap. Kalau nanti kita coba indikasikan, ini badannya tegap, berbadan tegap. Lalu nanti punya tulang pipi yang tebal. Juga otot kunyah yang kuat. Jadi bisa diindikasikan kalau tulang pipinya tebal, otot kunyahnya itu kuat, itu bisa diartikan bahwa yang dia makan masih mentah. Selain mentah, maka yang dia makan adalah tumbuh-tumbuhan. Nanti berbeda dengan gigi gerahamnya. Jadi gigi taringnya nggak begitu menonjol. Gigi gerahamnya yang banyak untuk mengunyah makanan-makanan tersebut. Oke, kalau tingginya itu kira-kira 165 sampai 180 cm, tapi dia berbadan tegap ya. Tapi dia masih membungkuk. Itu kalau jenis Meganthropus paleojavanicus. Nah, kemudian jenis yang kedua
Jenis yang kedua itu adalah jenis yang disebut dengan jenis Pithecanthropus erectus. Nah, ini bedanya nanti Pithecanthropus erectus. Erectus ini ditemukan di daerah Trinil. Nah, dia ditemukan di daerah Trinil, ditemukan oleh Eugene de Bois. Nah, penemuan ini pernah menggemparkan dunia perposilan dunia. Oke. Kenapa menggemparkan? Karena dianggap Pithecanthropus tersebut dianggap sebagai missing link. Missing bukan G ya, missing link. Nah, mata rantai yang terputus yang kita kenal dalam istilah teori Charles Darwin atau teori evolusi Charles Darwin. Jadi dianggaplah Pithecanthropus ini adalah sejenis merupakan mata rantai yang terputus dari jenis kera ke manusia. Jadi semua hal-hal yang dari situ itu mereka bisa ada. Oke. Kemudian Pithecanthropus erectus ini kalau dilihat ini sudah berjalan tegak. Jadi dia tidak membungkuk lagi seperti gorila tersebut. Dia sudah berjalan tegak. Kemudian Pithecanthropus erectus badannya lebih langsing dari Meganthropus paleojavanicus, meskipun nanti tinggi badannya masih sama 165 sampai 180 cm masih sama. Tapi yang membedakannya nanti adalah volume otaknya. Nah, volume otaknya itu sudah mencapai 750 sampai dengan 1350 cm kubik. Jadi bisa dibayangkan volume otaknya. Kalau Meganthropus paleojavanicus, volume otak itu masih lebih kecil dari 750 cc. Jadi dia melihat volume otaknya, berarti yang lebih cerdas yang mana? Yang lebih cerdas adalah Pithecanthropus. Nah, kalau kamu nanti ketemu ada istilah homo itu sudah keturunan dari Homo sapiens. Kalau Homo sapiens ini sudah nenek moyang manusia modern. Homo mojokertensis, Homo wajakensis, seperti itu. Oke? Inilah yang mengenai manusia purba bisa Pak jelaskan kepada kalian. Ada pertanyaan silahkan. Kalau ada pertanyaan, ya silahkan. Ya. Yang ini otot kunyah ini. Otot kunyah kuat gitu ya. Otot kunyah. Tahu otot kunyah? Rahang gitu.
kerasa kena tinju juga, nggak apa-apa juga itu kayaknya. Oleh si apa tadi, si Meganthropus paleojavanicus tersebut.